Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 57 dan bab 58. Selamat mendengarkan. Saat ini Haidar sedang duduk di samping mamanya. Nampak kerutan di kening Haidar yang menandakan pemiliknya sedang kesal akan sesuatu. Sementara Mama Haidar yang melihat ekspresi anaknya saat ini nampak tersenyum di dalam hatinya. Ih, lama sekali sih, Yudhistira, kata Haidar, sambil berdiri dengan cepat dari posisi duduknya saat ini. Haidar nampak sedikit menghentakkan kakinya karena kesal. Ada apa dengan Yudhistira? Tanya Mama Haidar. Kenapa kamu kesal padanya? Memang dia melakukan kesalahan apa? Tanya Mama Haidar. Aku menyuruhnya mengantarkan ponsel ke sini, jawab Haidar. Oh, gitu, jawab Mama Haidar santai saat melihat anaknya yang sudah begitu kesal sampai ke ubun-ubun itu dengan tatapan sedikit mengejeknya. Tak lama setelah itu Yudhistira pun telah sampai di kediaman Haidar. Haidar yang melihat kedatangan Yudhistira merasa tidak sabar melihat cara jalan Yudhistira yang terbilang lambat menurut Haidar. Cepatan, lama banget sih, teriak Haidar yang memang sudah sedari tadi menunggunya. Astaga, orang ini benar-benar membuatku kesal. Dia pikir aku bisa langsung teleportasi kali ya, gumam Yudhistira yang kini mulai mendekat ke arah Haidar. Yudhistira segera memberikan ponsel baru itu untuk Haidar. Meskipun itu ponsel baru, namun semua data di ponsel Haidar telah di backup ke sana semua. Ini tuan ponselnya, kata Yudhistira sambil menyerahkan paperback yang dia bawa. Lama banget, kata Haidar yang dengan segera mengambil ponsel itu dengan cara yang sedikit kasar. Haidar, bentak mamanya Haidar. Dengan segera mamanya Haidar berdiri dari posisinya saat ini ketika melihat perilaku Haidar yang terkesan tidak menghargai Yudhistira sama sekali. Mama nggak suka punya anak seperti itu. Marah-marah nggak jelas, nggak menghargai orang, semena-mena, egois, seenaknya sendiri. Mama nggak suka, kata Mama Haidar yang kini mulai marah melihat sikap anaknya itu. Kalau sikap kamu masih seperti ini, mungkin semua orang akan menjauh meninggalkan kamu nantinya, termasuk istrimu yang mungkin juga akan meninggalkanmu jika sikap kamu masih saja seperti ini, kata Mama Haidar yang seketika membuat Haidar terdiam. Kamu ini sebenarnya kenapa, hah? Lihat bagaimana usaha Yudhistira untuk menyenangkanmu. Hargai dia dong, minta baik-baik, bilang makasih, jangan malah membentaknya. Lanjut Mama Haidar lagi. Iya mah, maaf, kata Haidar sesaat terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. Maaf Yud, makasih sebelumnya, lanjut Haidar. Nah, gitu kan enak, kata Mama Haidar yang kini kembali menundukkan tubuhnya di sofa. Udah, sekarang kamu mau apakan itu ponsel? Tanya Mama Haidar yang kini mulai kembali melembut. Mau telepon Celin, jawab Haidar. Ya udah telepon, kata Mama Haidar. Kamu bisa kembali Yud, makasih sebelumnya ya, dan maafkan perilaku bosmu yang menyebalkan itu, kata Mama Haidar kepada Yudhistira. Iya Nyonya, sama-sama, tidak apa-apa, jawab Yudhistira yang kemudian pamit undur diri. Setelah kepergian Yudhistira, Haidar segera mencari nomor Celin di ponselnya. Dengan segera dia memencet nama Mam Bebe di ponsel tersebut. Ponsel itu nampak tersambung ke nomor Celin, namun tidak kunjung diangkat oleh pemiliknya. Kemana sih dia? Kata Haidar yang kembali mengerutkan alisnya. Haidar masih terus mencoba menghubungi nomor Celin, namun hasilnya masih tetap sama, tidak ada jawaban dari pemiliknya. Pikiran-pikiran kotor tentang Celin yang sedang keluar barang Dion pun kembali terlintas di pikirannya. Haidar memilih melemparkan ponselnya ke samping sofa tempat dia duduk saat ini dan membuang napasnya kasar. Kenapa lagi? Tanya Mama Haidar. Belum diangkat, lanjut Mama Haidar. Haidar menjawab pertanyaan mamahnya dengan gelengan kepala. Ya udah sabar, kata Mama Haidar. Sabar gimana? Gimana kalau mama yang di posisi aku?
Gimana kalau papa sedang jalan dengan wanita yang menyukai papa? Apa mama akan tetap diam dan sabar? Kata Haidar. Hah? Mama Haidar sedikit memundurkan kepalanya dan mengerutkan kedua alisnya. Maksudnya? Tanya Mama Haidar yang terlihat heran dengan pernyataan Haidar barusan. Ya, itu tadi, jawab Haidar yang enggan menjelaskannya kembali. Oh, jadi ceritanya kamu cemburu sekarang kalau Celin bersama laki-laki lain? Tanya Mama Haidar dengan ekspresi santainya. Bukan cemburu, dia kan istriku, jadi mana boleh jalan bareng laki-laki lain. Jangankan untuk jalan bersama, untuk memikirkan laki-laki lain saja harusnya tidak dia lakukan, kata Haidar panjang lebar. Oh gitu ya, jadi kalau sudah menikah dilarang memikirkan orang lain selain pasangannya, gitu kan maksud kamu? Tanya Mama Haidar. Mama ini sebenarnya kenapa sih? Gak usah pura-pura gitu deh, kata Haidar yang mulai kembali kesal karena mendengar perkataan mamanya yang terkesan berpura-pura bodoh itu. Mama kan cuma nanya aja, kata Mama Haidar. Tentu saja begitu. Lagian mama juga udah tahu jawabannya. Kenapa masih pura-pura bodoh? Kata Haidar kesal. Kan mama udah bilang, mama cuma nanya, mama hanya memastikan perkataanmu tadi saja, kata Mama Haidar. Kalau memang seperti itu, sekarang mama tanya balik ke anak mama, lanjut Mama Haidar. Kamu itu suami siapa? Tanya Mama Haidar. Kan mama udah tahu, kenapa masih nanya? Tanya Haidar. Jawab dulu, kata Mama Haidar. Celin, jawab Haidar. Kalau kamu udah punya istri, lalu kamu masih memikirkan perempuan lain, kira-kira boleh apa enggak? Tanya Mama Haidar yang seketika membuat Haidar terdiam dan tercengang. Jantung Haidar seakan tertusuk sesuatu. Kamu pernah mikir gimana perasaan istri kamu enggak saat dia mengetahui bahwa di dalam hati kamu masih ada ruang untuk wanita lain? Tanya Mama Haidar lagi. Pernah mikir gimana terlukanya hati seorang wanita? Enggak, saat hati suaminya masih terbagi untuk perempuan lain. Lanjut Mama Haidar. Pernah mikir gimana terlukanya hati seorang perempuan tidak saat suaminya sendiri tidak berusaha menghiburnya di saat dia sedang dilanda kegundahan di dalam hatinya? Lanjut Mama Haidar lagi. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang Mama rasakan jika membayangkan bagaimana posisi Celin saat ini. Mama tidak tahu pasti apa saja yang dia rasakan saat ini. Lanjutnya lagi. Pikirkan dulu baik-baik tentang kesalahanmu. Jangan langsung menuduh seseorang hanya untuk menutupi kesalahanmu sendiri, kata Mama Haidar lagi. Haidar nampak terdiam merenungi setiap kata demi kata yang mamahnya sampaikan. Dia mulai memikirkan dirinya sendiri yang memang masih menyimpan sedikit ruang kosong untuk wanita lain yang tak lain adalah Pika itu. Haidar kembali mengingat bagaimana Celin bertanya akan perasaannya kepada Pika semalam. Betapa bodohnya dia yang secara jujur mengatakan masih menyimpan sedikit perasaannya untuk Pika di depan Celin, yang notabene adalah istrinya sendiri. Terlihat raut kecewa di wajahnya saat mengingat bagaimana dia mengatakan semua itu di depan Celin. Tak bisa dia bayangkan bagaimana perasaan Celin waktu itu. Haidar mulai menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang kini tertumpu pada paha miliknya. Dia mulai menarik rambutnya ke belakang dengan tangannya yang memijat kasar area kepalanya. Dia nampak memejamkan matanya saat ini. Ada rasa penyesalan saat dia mengingat bagaimana dia mengabaikan perasaan Celin dan malah pergi meninggalkannya sendirian malam itu. Apa yang aku lakukan? Gumamnya penuh penyesalan. Apa kamu tahu, Nak? Tanya Mama Haidar. Hati wanita itu terlalu rapuh. Kebanyakan wanita hanya memilih diam menyembunyikan perasaannya. Mereka diam bukan berarti mereka tidak terluka. Terkadang mereka memilih diam karena tidak ingin semakin terluka. Lanjut Mama Haidar. Jangan menjadi laki-laki yang egois. Jadilah laki-laki yang bisa selalu membuat wanitamu merasakan kenyamanan dan kehangatanmu. Lanjut Mama Haidar. Celin itu wanita yang baik, kata Mama Haidar lagi yang mulai berkaca-kaca. Kamu ingat bagaimana kalian menikah dulu? Tanya Mama Haidar. Mama tahu kamu dulu tidak pernah menghargainya. Mama tahu
Bagaimana kamu membentak Celin? Bagaimana kamu memarahinya? Bagaimana kamu begitu membencinya? Mama sebenarnya tahu semuanya, nak. Lanjut Mama Haidar, yang membuat Haidar seketika melihat ke arah mamanya yang sudah dalam keadaan mata berair. Awalnya, aku ingin membuat kalian berpisah karena Mama pikir Mama begitu kasihan melihat Celin kamu perlakukan seperti itu. Tapi saat melihat Celin yang ingin mencoba pernikahannya itu, melihat dia yang mau bertahan dan berjuang, Mama perlahan mulai kembali mendukungnya karena Mama yakin dia memang layak untuk anak Mama. Lanjut mamanya Haidar. Meskipun kamu terus mencerca dan menghinanya, namun sedikit pun dia tidak pernah mengeluh kepada orang tuanya. Bahkan untuk sekedar bercerita dengan orang luar pun, Mama yakin dia tidak melakukannya. Dia memendam semua masalah dan perasaannya sendiri karena dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu akan masalah pribadinya. Mama begitu salut padanya, Dar. Wanita yang masih muda sepertinya, tapi memiliki pemikiran yang begitu dewasa. Tidak sepertimu yang hanya mementingkan egonya saja, kata Mama Haidar yang diakhiri kalimat dengan nada ketusnya. Mama Haidar mulai mengusap air matanya dengan tangannya. Kalau kamu tidak bisa menghargai keberadaannya, lebih baik kalian bercerai saja, kata Mama Haidar yang seketika membuat Haidar mulai membuka mulutnya. Apaan sih Mama ini? Main cerai-cerai saja, kata Haidar yang kesal karena mamanya menyuruh untuk bercerai. Lebih baik cerai daripada hati anak orang terus kau buat terluka. Siapa tahu dia bisa lebih bahagia saat sudah bercerai denganmu, kata Mama Haidar. Enggak, aku enggak mau cerai, tolak Haidar. Kalau kamu enggak mau, tapi kenyataannya dia sekarang sudah pergi, Dar, kata Mama Haidar. Enggak, aku yakin dia pasti balik kok, kata Haidar percaya diri. Memang kamu yakin dia mau balik? Tanya Mama Haidar. Yakinlah, jawab Haidar percaya diri. Tapi Mama enggak yakin, kata Mama Haidar. Kenapa Mama malah ngomong gitu sih? Seakan malah nyumpahin gitu, kata Haidar. Kamu lihat sendiri buktinya, dia enggak mau ngangkat telepon kamu, kata Mama Haidar yang malah sengaja membuat anaknya semakin terlihat panik dan khawatir. Dia hanya belum mengangkat teleponku. Bukan berarti dia pergi meninggalkanku, kata Haidar. Entahlah, Dar, Mama pusing. Tapi kalau Mama yang jadi Celin, kayaknya Mama lebih milih ninggalin kamu dan cari suami baru lagi, kata Mama Haidar yang seketika membuat raut wajah Haidar semakin panik. Mama, apaan sih? Ngomongnya yang bagus, kenapa? Jangan nyumpahin anaknya gitu, kata Haidar yang kini mulai kembali memegang ponselnya dan kembali memijat nomor Celin untuk dia hubungi. Mama mana ada nyumpahin orang, Mama cuma nempatin posisi di posisi Celin, jawab Mama Haidar dengan santai. Haidar nampak semakin panik karena Celin masih saja tidak mengangkat panggilannya. Nah lo, rasain, udah nggak ada, baru kerasakan paniknya, gumam Mama Haidar. Mama serius nggak tahu kemana Celin, tanya Haidar sambil terus mencoba menghubungi Celin. Sementara di lain sisi, Celin nampak sedang menikmati makanannya bersama mamanya. Di depan mamanya Celin kembali menjadi gadis manja yang diperlakukan bak seorang putri oleh mamanya sendiri. Mama Celin yang sejak kecil begitu menyayangi putrinya itu begitu bahagia melihat putrinya itu kini berada di rumahnya. Mau yang ini sayang, kata Mama Celin, menawarkan cumi saus padang untuk Celin. Udah mah, kenyang, jawab Celin. Keduanya pun telah menyelesaikan makannya. Setelah selesai makan, keduanya pun nampak berjalan menuju ruang keluarga dan mengobrol. Celin pun lupa bahwa tas dan ponselnya tertinggal di kamar mamanya, sehingga dia tidak mengetahui jika Haidar telah menghubunginya beberapa kali. Perasaan Haidar semakin kacau saat ini. Mama Haidar yang melihat ekspresi wajah berantakan anaknya pun merasa sedikit kasihan dibuatnya. Kalau kayak gini kasihan juga, tapi dia yang seperti itu benar-benar membuatku kesal, gumam Mama Haidar. Kemana sih dia sebenarnya? Kata Haidar dengan kedua alis mengerut karena panik dan takut jika Celin benaran pergi meninggalkannya. Mah, aku keluar cari Celin dulu,
kata Haidar yang kini berpikir untuk mencari Celin saja. Mau cari di mana? Tanya Mama Haidar. Di mana saja yang penting ketemu, kata Haidar. Ya udah sana pelan-pelan, bujuk dia, rayu dia, jangan bikin dia sakit hati lagi, kata Mama Haidar. Iya mah, jawab Haidar yang kini mulai melangkahkan beberapa langkah kakinya. Dia pergi ke rumah mertuamu, kata Mama Haidar yang kini mulai memberitahukan keberadaan Celin. Haidar yang mendengar kata-kata terakhir dari mamanya itu pun segera menghentikan langkahnya dan memutar badannya menghadap ke arah mamanya. Mama serius dia di sana? Tanya Haidar dengan wajah berbinar. Iya, jawab Mama Haidar. Jadi Mama sengaja pura-pura tidak tahu tadi, kata Haidar. Iya, memangnya kenapa? Tanya Mama Haidar dengan ekspresi wajah seenaknya. Jahat, jawab Haidar. Tapi terima kasih mah, lanjut Haidar dengan sedikit berlari ke arah mamanya dan memberikan ciuman untuk mamanya itu. Haidar berangkat dulu kalau gitu, doain Haidar agar mantu mamah mau diajakin pulang, kata Haidar yang nampak mulai terlihat raut wajah sumringahnya. Mama Haidar nampak tersenyum ke arah anaknya itu. Anak ini, gumam Mama Haidar. Di lain sisi, Celin nampak sedang merebahkan tubuhnya di sofa ruang keluarga dengan paha mamahnya yang dia gunakan sebagai bantalnya. Mama Celin nampak mengelus lembut pucuk kepala milik Celin hingga membuat sang pemilik kepala merasakan kenyamanan yang tiada dunianya. Karena begitu nyamannya, Celin pun tertidur di paha mamanya. Suara langkah kaki mulai menyadarkan Mama Celin yang tengah mengelus pucuk kepala anaknya sambil menonton drama kesukaannya. Papa sudah pulang, sapa Mama Celin pada suaminya. Iya mah, jawab Papa Celin. Sudah dari tadi Celin datangnya, tanya Papa Celin yang kini mulai mendudukkan tubuhnya di samping istrinya sambil ikut mengelus pucuk kepala anaknya itu. Iya, lumayanlah Pak, jawab Mama Celin. Suruh pindah ke kamar aja mah, kata Papa Celin. Biarin aja Pak, dia baru saja tidur, kasihan, jawab Mama Celin. Nanti Mama keram loh, kata Papa Celin. Enggak apa-apa Pak, sekali ini, jawabnya. Sini, biar Papa yang angkat ke kamarnya, tawar Papa Celin pada istrinya. Memangnya Papa masih kuat gendong dia? Lihat aja sekarang badannya udah gendutan gini, kata Mama Celin. Gendutan juga Mama, jawab Papa Celin. Papa Celin pun segera mengulurkan tangannya untuk tubuh putri satu-satunya itu. Celin yang merasakan tubuhnya sedikit terangkat pun segera membuka matanya. Papa, katanya. Karena Celin yang sudah membuka matanya, Papa Celin pun mengurungkan niat untuk membopongnya. Papa kapan pulang? Tanya Celin yang kini mulai bangun dari posisinya saat itu. Baru aja sayang, jawab papanya. Celin pun segera menyalami papahnya dan memberikan pelukannya untuk papahnya itu. Sana istirahat di kamar, kata papanya. Enggak ah, masa aku kesini cuma disuruh istirahat saja? Aku kan juga pengen kangen-kangenan bareng kalian, Pah, Mah, kata Celin. Papa mandi dulu sana, baru ngobrol lagi sama kita, perintah Mama Celin pada suaminya yang baru saja pulang kantor itu. Baiklah, Papa mandi dulu sayang, kata Papa Celin, sambil memberikan kecupan pada pucuk kepala anak perempuannya itu. Iya, Pah, jawab Celin. Papa Celin pun dengan segera berjalan menaiki anak tangga rumahnya dan berjalan menuju kamarnya. Di lain sisi, Haidar tengah mengemudikan mobilnya menuju kediaman mertuanya. Dengan kecepatan yang lumayan, dia mulai menembus kemacetan di kota itu. Haidar nampak mengemudi dengan tidak sabaran karena ingin segera bertemu dengan istrinya. Baru sehari bertengkar dan tidak saling bicara, Haidar merasa seperti sudah 1 tahun tidak mendengar kabar tentang istrinya itu. Hatinya begitu gundah gelisah ingin segera bertemu. Niat hati ingin membuat Celin bertekuk lutut dan meminta maaf duluan padanya, malah membuat dirinya sendiri terjebak dalam permainannya sendiri. Di ruang keluarga itu, Mama Celin dan mamanya nampak sedang asik mengobrol dengan sesekali saling melemparkan candaannya. Sayang, kamu nginep di sini kan? Tanya Mama Celin. Entahlah mah, aku pengen nginap tapi besok aku ada kuliah, jawab Celin. Ya udah, nginap sini aja dulu. Izin dulu aja kuliahnya,
kata Mama Celin. Baru juga mulai masuk tadi mah, masa udah izin, kata Celin. Ya nggak apa-apa dong sayang, sekali ini Mama masih kangen sama kamu, kata Mama Celin sambil merapatkan tubuhnya ke arah putrinya itu. Iya deh, Celin nginap sini, jawab Celin. Malam harinya, Celin yang baru saja masuk ke dalam kamarnya nampak berjalan menuju kamar mandi membersihkan tubuhnya yang terasa begitu lengket menurutnya. Celin keluar dari kamar mandi dan mulai merebahkan tubuhnya di kasur miliknya. Sesaat dia mulai memikirkan pertengkarannya dengan Haidar. Ponselku, kata Celin dengan segera bangun dari posisinya dan mencari keberadaan ponselnya. Celin teringat bahwa dia belum mengabari orang rumah jika dia akan menginap di rumah orang tuanya. Di mana aku menaruh tasku? Kata Celin sambil matanya menelisik ke seluruh kamar miliknya. Ah iya, di kamar mama, kata Celin. Kemudian dengan segera berjalan menuju kamar mamanya. Tok tok tok. Celin mengetuk pintu kamar milik orang tuanya. Sayang, ada apa? Tanya Papa Celin saat melihat siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Itu Pah, tas aku masih di dalam, kata Celin. Ya udah sana masuk, kata Papa Celin. Ada apa sayang? Tanya Mama Celin saat melihat putrinya masuk ke kamarnya. Mau tidur bareng Mama sama Papa, lanjut Mama Celin. Sini, kata Mama Celin sambil menepuk sebelah tempat tidurnya. Hehe, enggak mah, aku mau ambil tas aku, kata Celin sambil menunjuk ke arah sofa kamar tersebut. Oh, kirain, kata Mama Celin. Ya udah, aku balik ke kamar dulu ya mah, Pah, kata Celin. Iya sayang, selamat tidur, selamat beristirahat, kata Mama Celin. Iya mah, Pah, selamat tidur dan selamat beristirahat juga, kata Celin kemudian keluar dan kembali menuju kamarnya. Saat sudah berada di kamarnya, Celin segera mengambil ponselnya dari dalam tasnya. Dilihatnya ponsel tersebut yang ternyata sudah mati karena kehabisan baterai. Yah, kok mati? Kata Celin. Mana belum ngasih kabar ke Mama dan Kak Haidar lagi. Lanjut Celin. Sudahlah, cas dulu. Lagian tadi udah ngasih kabar Mama. Pasti Mama udah bilang ke Kakak Haidar. Lanjut Celin. Celin segera mencarger ponselnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidurnya. Karena begitu lelah dan bahkan kurang tidur, Celin yang sedang merabahkan tubuhnya di ranjang pun mulai akhirnya memejamkan matanya yang sudah begitu berat itu. Sementara Haidar yang baru saja tiba di kediaman mertuanya pun segera memarkirkan mobilnya dan mulai mengetuk pintu rumah tersebut. Seorang pelayan nampak membukakan pintu untuk Haidar. Tuan muda, sapa pelayan itu yang memang sudah tahu jika Haidar adalah suami Celin. Iya Bi, Celinnya ada di sini kan Bi? Tanya Haidar yang seketika membuat pelayan itu merasa bertanya-tanya akan pertanyaan Haidar yang terkesan mencurigakan itu. Lah, kok tanyanya gitu? Kayak suami yang lagi nyari istrinya yang kabur saja, gumam pelayan tersebut. Iya, ada tuan, nona muda ada di atas, mungkin sedang beristirahat, jawab pelayan tersebut. Mari saya antarkan ke kamar nona muda, lanjut pelayan itu. Nggak usah Bi, biar saya saja yang kesana sendiri, tolak Haidar yang memang sudah tahu letak kamar Celin di rumah itu. Baiklah tuan kalau begitu, saya akan kembali dulu, kata pelayan itu sebelum meninggalkan Haidar sendiri. Haidar pun segera berjalan menuju kamar milik Celin. Haidar mulai menaiki anak tangga rumah milik orang tua Celin. Sementara Papa Celin nampak sedang keluar dari kamarnya untuk pergi ke ruang kerja miliknya. Ayah Celin dikejutkan akan kedatangan Haidar yang kini sudah berada di samping tangga rumahnya. Loh, kamu datang Dar, sapa Papa Celin sambil berjalan mendekat ke arah Haidar yang masih berada di samping tangga. Iya Pak, jawab Haidar sambil berjalan mendekat ke arah mertuanya. Haidar pun mengalami punggung tangan mertuanya dan memberikan pelukannya. Celin mungkin sudah tidur, kamu masuk saja, kata Papa Celin. Iya Pak, jawab Haidar. Oh iya, udah makan belum kamu? Kalau belum makan dulu, titah Papa Celin. Udah Pak, jawab Haidar berbohong. Ya sudah kalau gitu, kamu istirahat dulu sana, susul istrimu.
Papa akan ke ruang kerja dulu, kata Papa Celin, kemudian berjalan ke arah ruang kerjanya meninggalkan Haidar. Haidar pun segera berjalan menuju kamar milik Celin. Dia memegang knop pintu kamar tersebut dan membukanya perlahan. Terlihat suasana kamar yang masih begitu terang karena Celin memang lupa mematikan lampu kamar tersebut. Haidar mulai melangkahkan kakinya masuk, matanya menelisik ke seluruh isi kamar tersebut. Kamar bertema klasik yang dibuat layaknya kamar seorang tuan putri, terlihat begitu modern dan berkelas bagi setiap mata yang memandangnya. Dilihatnya tubuh Celin yang tengah meringkuk tanpa mengenakan selimut di tubuhnya. Gaun tidurnya nampak sedikit tersingkap ke atas sehingga memperlihatkan area yang seharusnya dia tutupi. Haidar segera menutup pintunya kembali dan dia tidak lupa juga menguncinya. Dengan perlahan agar langkahnya tidak membangunkan Celin, Haidar mulai berjalan mendekat ke sisi ranjang. Haidar nampak menelan ludahnya kasar tatkala melihat bagian tubuh Celin yang memang begitu menggoda iman. Surga duniaku, gumamnya. Haidar nampak melirik ke arah samping tempat tidur. Dilihatnya ponsel milik Celin yang sedang ia charge di atas meja. Diambilnya ponsel itu. Haidar mulai menghidupkan ponsel milik Celin. Ternyata baterainya low, kata Haidar pelan. Kemudian meletakkan ponsel milik Celin kembali ke atas meja. Haidar mulai menarik selimut yang ada di ranjang itu untuk menutupi tubuh milik istrinya yang sedari tadi benar-benar mengganggu pandangannya. Haidar mulai merebahkan tubuhnya di samping Celin. Dipandangnya wajah yang begitu teduh itu. Sementara Celin yang sudah begitu terlelap karena memang kurang tidur dan lelah pun tidak bisa menyadari kehadiran Haidar yang kini ikut berbaring di sampingnya. Haidar memajukan tangannya dan ia gunakan untuk menyingkirkan anak rambut milik Celin yang kini sedikit menutupi wajahnya. Maaf, kata Haidar. Maafkan aku jika sikapku sudah melukai perasaanmu, kata Haidar lagi. Haidar mulai memajukan wajahnya dan menghadiahi ciuman selamat malam di kening milik Celin. Aku mencintaimu, aku tidak ingin kehilanganmu, kata Haidar dengan sorot mata mengarah ke arah wajah milik Celin yang sedang terlelap itu. Haidar yang juga merasa begitu lelah pun akhirnya ikut memejamkan matanya di samping Celin. Pagi harinya, sinar mentari telah menembus ke dalam kamar milik Celin melalui celah-celah jendela yang ada. Celin mulai mengerjap-ngerjapkan matanya dan sesekali mengoceknya menggunakan tangannya. Ah, aku tertidur, gumam Celin. Aku lupa mengabari kakak Haidar dan mama, gumam Celin. Celin yang sudah mulai sadar pun merasakan berat di area perutnya. Dengan segera dia melirik ke arah perutnya saat ini. Dilihatnya sebuah tangan kokoh telah memeluknya posesif. Matanya pun mulai melirik ke arah samping tempat tidur. Kakak Haidar, kata Celin pelan. Apa aku sedang bermimpi? Gumam Celin. Apa aku berhalusinasi? Gumamnya lagi sambil menepuk wajahnya pelan. Au, tidak, katanya sambil mengadu sakit di pipinya. Jadi, ini beneran dia? Sejak kapan dia di sini? Gumam Celin. Dengan perlahan Celin mulai menyingkirkan tangan kokoh milik Haidar itu dari tubuhnya. Celin mulai terbangun dari ranjang tersebut dan berjalan menuju kamar mandi untuk sekedar gosok gigi dan membasuh wajahnya. Celin mulai berjalan menuju balkon kamarnya menikmati udara di pagi itu yang benar-benar begitu sejuk karena memang kawasan rumahnya masih banyak pohon-pohon besar yang tumbuh. Celin nampak melamun menghadap ke arah pepohonan yang ada di hadapannya saat ini. Entah apa yang dia pikirkan saat ini, tapi terlihat jelas dari sorot matanya bahwa ada sebuah beban berat yang kini sedang menimpanya. Haidar yang masih terpejam nampak menggerak-gerakkan tangannya mencari sosok Celin yang semula tidur di sampingnya. Karena tangannya tidak berhasil menemukan sosok yang dia cari, dengan segera Haidar membuka matanya. Di mana dia? Kata Haidar. Haidar mulai menundukkan tubuhnya. Dilihatnya pintu balkon yang terbuka. Tidak menunggu lama, Haidar segera berjalan dan menuju kamar mandi untuk menggosok gigi dan membasuh wajahnya. Setelah selesai, Haidar segera berjalan menuju balkon menyusul Celin yang memang sedari tadi sudah berada di sana. Apa dia masih marah? Kenapa dia tidak membangunkanku tadi?
gumam Haidar saat melihat Celin yang tengah berdiri memunggunginya. Haidar mulai melangkahkan kakinya mendekat ke arah Celin dan mulai memeluknya dari belakang. Celin yang terkejut pun nampak sedikit tersentak akan aksi tiba-tiba yang Haidar lakukan. Saat sudah menyadari bahwa itu adalah Haidar, dengan perlahan Celin mulai melepaskan pelukan Haidar dari tubuhnya. Haidar yang mendapatkan penolakan dari Celin pun akhirnya tidak memaksakan kehendaknya dan melepaskan pelukannya dan bersambung.